Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian part keempat, bait doa Jaljalut Sayyidina Ali, ke-19 sampai ke-23 sudah kami terangkan. Pada bagian part kelima ini, kami sambung keutamaan dari masing-masing bait doa Jaljalut, ke-24 sampai ke-27. Di dalam pandangan Islam, cenderung menyebut doa Jaljalut dan asma Allah dalam bahasa Suryani dengan istilah asma Robbaniyah. Pendapat ini seperti pandangan teori teologis yang mengatakan bahwa manusia bisa berbahasa karena anugerah Tuhan. Dengan kata lain, asma-asma Allah ini bukanlah sebuah bentuk bahasa sesuka hati, tetapi tidak lebih dari perbendaharaan bahasa yang diberikan langsung oleh Tuhan, tanpa melalui akar budaya yang bernama masyarakat tertentu, sudah barang tentu sebagai pemilik bahasa. Kita kembali ke bait doa Jaljalut, ke-24. Wasubba alayyar rizqo subata rohmatin, fa'anta roja kolbi kasiri minal khobat. Pertama, barang siapa yang setiap hari membaca bait doanya sebanyak 39 kali, maka rezekinya akan terus bertambah dan mendapatkan limpahan keberuntungan dalam hidupnya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah akan meningkatkan harta kekayaannya, dalam artian ia akan dibutuhkan oleh orang lain. Kedua, apabila bait doanya ditulis pada hari Jumat, pada jam saat bintang Zuhroh, tepatnya jam 1 siang, dan orang tersebut berzikir dengan membaca bait doanya sampai matahari terbenam. Kemudian tulisan tersebut dibawanya pada saat ada hajat keinginan, maka hajat keinginannya akan terpenuhi. Dan orang yang membawa tulisan bait doanya, jika berdoa, maka Allah akan mengabulkan doanya dan memberikan segala hal yang ia lakukan. Bait doa Jaljalut, ke-25. Wa asmim wa abkim summa ami, aduwana wa ahrishum ya zal jalali bihausamat. Pertama, barang siapa yang membaca bait doanya sebanyak 50 kali setiap hari, maka akan terbungkam semua mulut musuhnya. Bahkan bangsa jin atau hewan yang buas pun akan terbungkam bila berhadapan dengannya. Begitu juga jika dibaca bait doanya 3 kali pada segenggam tanah, kemudian dilemparkan kepada orang zalim, maka mereka terbungkam dan tidak bisa melihat si pengamalnya. Kedua, apabila memperbanyak berzikir dengan asma Allah, Hausamat, maka ia akan dimuliakan setiap orang dan sangat berwibawa di mata orang lain, sehingga orang-orang segan dan tidak sanggup duduk bersanding dengannya. Hausamat, bahasa Arabnya Yakobidu. Ketiga, jika bait doanya ditulis pada lempengan perak pada saat waktu zuhal, pada jam 9 pagi atau jam 11 malam, di awal hari Sabtu, pada bulan Oktober, kemudian dibawanya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Ia akan memiliki kekuatan lahir batin, kewibawaan dan kemuliaan. Tidak ada orang yang sanggup berkata kepadanya, kecuali dengan ucapan yang baik. Keempat, untuk menghancurkan musuh, dengan memperbanyak membaca bait doanya, disertai dengan menyebut nama musuhnya, maka Allah akan menghancurkan musuhnya. Bait doa Jaljalut, ke-26. Fafi hausamin madausamin wa barosimi, tahassontu bil ismil azimi minal golat. Pertama, barang siapa yang menulis bait doanya 3 kali, lalu dikalungkan kepada orang yang mengalami sakit mata, maka Allah
akan menyembuhkan sakit matanya. Kedua, apabila bait doanya ditulis 5 kali, lalu dilebur dengan air, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit panas, sakit perut, atau sakit encok, maka ia akan sembuh seketika itu juga. Ketiga, jika bait doanya ditulis 3 kali, beserta dengan nama orang yang diharap kedatangannya untuk cinta dan sayang, atas harapan dan tujuannya, maka orang yang dituju akan datang atas izin Allah. Keempat, barang siapa yang menulis asma Allah, daus samin, ditulis di kertas, kemudian diikatkan pada orang yang sakit panas, maka panasnya akan hilang, dan tidak akan pernah kembali lagi. Bila dikalungkan pada orang yang penakut, maka orang tersebut akan aman, dan hilang rasa takutnya. Kelima, apabila rutin membaca asma Allah, haus samin, maka siapa saja yang melihatnya, baik pria maupun wanita, akan jatuh cinta dan sayang kepadanya. Haus samin, bahasa Arabnya, ya Rahman. Keenam, jika secara istiqomah membaca asma Allah, daus samin, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Rezekinya akan berlimpah, dan diberikan berkah yang luas. Daus samin, bahasa Arabnya, ya Rohim. Ketujuh, barang siapa yang tekun membaca asma Allah, barosimi, jika dia awalnya orang biasa saja, dan tidak dianggap, dipandang sebelah mata, maka ia akan menjadi orang terkenal, mendapatkan kemuliaan, dan kedudukan yang tinggi. Kedelapan, apabila ketiga asma Allah, hausamin, dausamin, barosimi, ditulis pada bagian dalam cincin, kemudian cincin tersebut dipakai, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang besar, dan akan menerima pemberian dari para raja dan pemimpin. Ia akan menjadi orang yang mulia, disegani, dikuatkan, dan ditolong Allah, setiap hajatnya dikabulkan, dimudahkan segala urusannya, dan ia akan menjadi orang yang beruntung di dunia. Bait doa Jaljalut, ke-27. Wa atif qulubal alamina bi asrihim, alayya wa albisni qabulan bisyal mahat. Pertama, barang siapa yang membaca bait doanya sebanyak 7 kali, di waktu siang hari, dan malam harinya dibaca 7 kali, maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan, diterima banyak orang, juga dicintai oleh siapa saja yang melihatnya. Kedua, apabila bait doanya ditulis sebanyak 63 kali pada hari Senin, lalu diasapi dengan menyan mustaki dan kayu gahru, kemudian bacakan bait doanya 1000 kali, lalu dibawa, maka rizkinya orang tersebut akan melimpah dan usahanya akan berkah. Ketiga, jika bait doanya dibaca 1000 kali pada malam Jumat, kemudian menghadap hakim atau penguasa, maka ia akan dimuliakan oleh hakim, penguasa tersebut, dan segala hajatnya akan dipenuhi. Meskipun hakim, penguasa itu orang yang zalim dan semena-mena. Keempat, barang siapa yang membaca bait doanya sebanyak 7 kali, dan setiap selesai 1 kali berdoa, ia membaca bait doanya sebanyak 7 kali dengan hajat tertentu, maka Allah akan mengabulkan hajatnya. Kelima, apabila selesai sholat, membaca sholawat Nabi sebanyak 7 kali. Setiap selesai 1 kali membaca sholawat Nabi, ditutup dengan membaca bait doanya 1 kali. Sesudah itu, baru zikirkan sholawat Nabi dan bait doanya sebanyak 111 kali. Maka Allah akan memberikan anugerah, ia akan menjadi orang yang kaya raya,
dan setiap orang yang melihatnya akan sayang kepadanya. Demikian manfaat bait doa Jaljalut ke-24 sampai ke-27. Insya Allah pada konten selanjutnya kami bahas doa bait Jaljalut berikutnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.